Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Pohon salam depan rumah Bang Joki. Betul ya. Saya sini ya. Ayo lagi. Ya semangat. Pohon salam depan rumah Bang Joki. Yang jawab salam semoga banyak rezeki. Amin. Mantap. Pohon salam samping rumah Bang Subur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Ada lagi. Pohon salam di duren sawit. Yang jawab salam semoga terkurang duit. Masya Allah, ada lagi kamu ya. Daun salam di atas pepes ikan mas. Yang daun salam semoga terpulang kebun mas. Kalau sebenarnya orang Jawa sampai bisa mengulangi ada istri yang kalau masih ya. Ini terbaca ada kemana kita pemuda? Ada ya? Iya. Tadi pemuda pemudi mau dikasih pantun lagi anak ini. Oh ada ini pemudinya, pemudanya dapat mana ini? Ini pemudi, kalau saya kasih pantun ya. Berpamit dahulu berbenah dengan tepian. Mantan kamu masih ada penghulu, kamu masih situ aja ya. Yang pemuda ini pada kemana ini? Ini pemuda. Ini muda. Oh ini pemuda. Alhamdulillah. Jawab salamnya mau Pak. Jawab salamnya mau Pak. Biar kita semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selamat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab yang keempat. Ini ada lagi pantun tadi asal-asal si buah mangga. Yang jawab salam semoga cepat lagi masuk surga. Semoga masuk surga ya. Kalau saya sebentar yang penting masuk surga. Amin. Amin. Ya jawab yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarana lil ijtima'iyyati wal muwajjah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa sallam. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim hadithul karim wa man 'ala dzalika syahid. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama panjatkan puji
Alhamdulillahirobbil Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam, junjungan kita yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, saya absen dulu ya. Tadi saya minta nggak apa-apa, saya absen dulu ya Bu ya. Baik. Al-Mukarramun, para alim ulama, penasihat Masjid Baitul Salam, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Aminuddin M.Adil, mata Allah Budi Hayati, beserta penasihat Masjid Baitul Salam, Al-Mukarram, Bapak Ustaz Fatah Yasin Islami, mata Allah Budi Hayati, amin. Yang saya hormati Ketua PKM Baitul Salam beserta jajarannya, yakni Bapak Ustaz Muhammad Soleh SHM, Bapak Ketua Yayasan Baitul Salam, Bapak Ustaz Mardias SPD, Mardias, saya dibawa semuanya, berubah buku dia. Bapak Mardias SPD yang saya hormati. Bu, SPD itu ada singkatannya. Mau tahu nggak? Mau ada dulu. SPD sarjana penuh duitnya. Ini kan dulu kita pada kuliah. Waktu saya pada kuliah di Ciputat, saya akan beri sakit. Saya jalan malam lagi. Makanya saya jalan lagi. Insya Allah ya, saya dari alam lain alhamdulillah. Baik, berikutnya adalah yang sangat saya hormati Bapak Ustaz Asep Saifuddin selaku tokoh masyarakat. Bapak Ustaz Dr. Andres Kosasi yang sangat saya hormati. Tidak ada. Saya sebut saja tidak apa-apa. Ustaz Asrul Burhani. Ustaz Asrul juga. Minta ya berdoa. Bapak Haji Marjono yang sangat saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 0904 Bapak Gani. Ada? Oh, belum ada ya. Yang sangat saya hormati caleg DPRD Kota Tangerang Selatan yang tadi Ibu Dr. Andra Hajat Mutmainah sudah pulang, kita doakan semoga sukses, lancar semuanya, kita doakan yang baik-baik. Semoga apa yang dilihatkan bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Ali Taufik SUMSI. Ada? Tidak ada. MSI itu ada singkatannya juga. Dulu waktu saya zaman pada kuliah ya, MSI itu katanya mau tahu nggak nih? Tapi jangan salahin ya, nggak ada orang yang memang nama MSI itu artinya adalah masih satu istri. Insya Allah satu istri. Nah, insya Allah semoga masih satu istri itu jangan sampai nambah ya. Amin, Allahumma amin. Sahabat saya yang selalu ketua MC masih saya yaitu Ustaz Suhadi SPD beserta Ibu Parmina SPD. Saya murid-muridnya beliau. Mana Ibu Parmina? Saya kerja oh iya di sana ya. Beserta Bapak Suhadi, beliau adalah guru saya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, anak-anak, remaja-remaji,
salam yang luar biasa pada malam hari ini kita semuanya kompak, terutama ibu-ibu. Ini yang perlu saya sebutkan, ibu-ibu tadi ada dari TPA-nya ya, ada dari TPA yang luar biasa. Luar biasa ini adalah generasi yang luar biasa. Insya Allah 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini akan maju dengan Islam dan anak remaja kita. Tepuk ini luar biasa. Tapi ada apa sampai nama-nama luar baginda Rasul. Ada lagi yang sampai Al-Qur. Ini anak raja Al-Qur, apalagi orang itu. Al-Baqarah lewat. Insya Allah Al-Baqarah lewat. Al-Waqiah lewat. Al-Rahman lewat. Al-Qur lewat. Masya Allah. Apa? Insya Allah ya. Insya Allah ini anak belajar luar biasa. Tadi semangat ini kan jadi buku susah banget tapi sampai dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru sekarang, dan semua bapak ibu yang mendukungnya. Indonesia Islam wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang melakukan syiar Allah, maka dia akan diberi ketenangan jiwa. Dia terbukti bahwa qulub hati mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang saya hormati terutama ini ibu-ibu yang selalu kompak dan ramai. Di mana-mana pengajian ini yang saya lihat yang ramai ibu. Majelis taklim yang ramai ibu. Kondangan yang ramai ibu. PKK ibu. Yasinan ibu. Yang tunang-tunang. Yang pilkada yang kredit enggak ya. Nanti makanya di sini ramai. Ibu-ibunya ramai semuanya. Karena kerudungnya rupa-rupa. Bajunya rupa-rupa. Seragamnya rupa-rupa. Apalagi tuh? Ini apa namanya? Gamisnya rupa-rupa. Tasnya ada tasnya rupa-rupa. Tapi bapaknya paru-paru. Nah, ya, bapak paru-paru. Rupa-rupa ada yang setiap seminggu sekali, bayarannya sebulan sekali. Itu di sini kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak. Bisa Allah di sini enggak. Bukan bedanya, tapi memang di sini enggak ya. Kalau Solo masya Allah. Pada yang semakinnya luar biasa. Ya ini sampai luar biasa. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, anak-anaknya boleh tidak ada asli sendiri main di bawah. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa merayakan Maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kira apa aja, Bu? Kira apa aja? Lahirnya baginda Rasul kira apa aja? Sebelum apa aja? Sebelum tadi Ibu Dewan bilang, anak saya lahir beberapa hari kemudian sampai sana senang banget. Apalagi ini yang lahir siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat sempurna. Di kita semuanya makhluk yang paling sempurna adalah baginda Rasul. Maka kita harus senang. Harus senang. Bu? Pak? Senang kagak? Senang kita mengadakan maulid senang? Ada yang tambah kemarin sejuta ada. Buat infak sejuta buat maulid. Baginda Rasul berkata, "Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Di dalam kitab Madarijus Nur halaman 15 disebutkan, walaupun ini hadisnya dhaif menurut sebagian ulama, tapi ini menurut fadilah amal.
Man adama maulidi kuntu syami'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata baginda Rasul, maka dia di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang berinfak 1 dirham saja pada saat kelahiranku, pada kelahiranku, untuk merayakan kelahiranku, maka annama anfaqo jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka dia laksana berinfak emas sebesar gunung untuk sabilillah. 1 dirham Allah balas dengan 1 gunung, 1 emas segede gunung. Itu luar biasa untuk fisabilillah. Insya Allah di sini yang infak banyak, yang infak banyak. Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kitab Madarijus Nuhud mengatakan bahwa wa'ala anna li'tina bi maulidi sallallahu alaihi wasallam, wa'ala anna li'tina bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min aqdamil qurban. Bu? Paham gak? Paham gak? Insya Allah paham gak, Bu? Ini ucapan dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar kita, ulama Nusantara yang berasal dari Tanara, Banten. Beliau mengatakan seperti ini. Tadi apa udah? Ini enggak artinya wa'lam anna li'tina bi walidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurban, bahwa sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang agung dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi Maulid ini adalah sesuatu yang agung untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yahsulu, dan dengan demikian itu Maulid bisa dilaksanakan, kata Imam Nawawi, apabila satu bersedekah, berinfak. Ada infak, ada untuk acara ini ada. Wa dzalika yahsulu bi ta'am, memberikan makanan. Ya, mungkin dari satu keluarga ada yang memberikan 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100 juta. Ketika kita merayakan Maulid, jangan pelit, Bu. Jangan pelit. Ada kisah orang pelit ketika Maulid, ketika mau acara Maulid. Mau dengar ceritanya, Bu? Mau dengar, Pak? Dengar ceritanya. Dikisahkan dulu, zaman dahulu ada kakek-kakek, nenek-nenek, aki-aki aman ini. Dia punya pohon nangka. Pohon nangkanya udah berbuah, nangkanya harumnya luar biasa, wanginya luar biasa. Kalau lewat, ini nangka makan anak yang pada lewat, pada pengen si aki-aki aman ini bilang si akinya, ini gimana ya? Kita mau ngambil nangka, tapi nangka ini kita ambil orang-orang yang tahu, orang-orang ada dia. Ini gimana caranya? Kata nenek-nenek, ini aja nih. Kan kita ambil waktu maghrib. Pas ada, kamu kata saja naik ambil. Begitu azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berucap, Habibie langsung pakai sabun. Dia mau ke masjid. Kita masuk ke sholat lagi, jangan dulu kita ini janji, karena dulu nanti kata keluarga kita lagi semua orang. Dia akhirnya pakai sabun, kita pakai batu, tadi mau ke masjid, jadi ambil nangka atas. Kata
nenek-nenek, kita ngambilnya dua aja, jangan banyak-banyak, dua aja, ya yang lain mah. Waktu siang nih, akhirnya sekali apa naik atas. Karena zaman dulu mah kagak ada lampu kayak gini. Udah turunin, jatuhin aja, biarin dijatuhin. Kalau di bawah di sini. Nah, langsung satu kata nenek, ya baru satu, lagi satu lagi nih, satu, langsung jatuh lagi satu. Wah, ini luar biasa. Udah Ki, dua aja Ki. Ketiga, Ki udah Ki, ini bukan ramen, tapi ini gua yang jatuh. Itu gara-gara akhirnya si kakek itu jatuh. Kalau udah tua, belum susah. Akhirnya orang yang pulang dari masjid sholat maghrib, mukanya dia pulang ke rumah, akhirnya nolongin si anaknya itu. Wah, biar. Nah, coba menurut ibu, itu anak jadinya dimakan nggak masih aneh? Ada itu orang pelit, akhirnya si anak ini dibawa sama tukang dulu belum ada rumah sakit, dibawa ke tukang bulu sama orang Jawa itu. Gara-gara balik buru-buru si nenek si anak dimakan buru-buru. Maka jangan pelit. Ketika maulid ini kita sumbangkan yang banyak. Kata baginda Rasul, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi ka'annama anfaqo jabalan indahu fisabilillah. Barang siapa yang berinfak 1 dirham saja, maka ia laksana berinfak 1 emas, 1 gunung emas. Luar biasa, banyak banget. Fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bu, Pak, mau saya ceritain yang dermawan? Mau yang dermawan bisa ceritain? Ada lagi ini cerita yang dermawan yang diambil dari kitab Irsyadul Ibad. Disebutkan di situ bahwasanya ada nenek-nenek lagi yang bilang, memang disebutnya nenek-nenek. Jadi nenek-nenek itu ini dalam Irsyadul Ibad disebutkan nenek-nenek itu ibadahnya ngaji jarang, sholat juga masih pada sholat, ngajinya salah. Kalau ngaji wajangan baik sedang wabin khalqihim sedang. Benar apa katanya? Benar apa katanya? Ini orang ada segar-segarnya. Salah. Yang bukan sedang. Yang benar. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau ngaji jarang diusir nenek-nenek, tapi dia pernah ngaji. Kata Pak Ustaz, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja, untuk apa saja, maka dia akan dibalas sebanyak-banyaknya dan dia bisa masuk surga. Akhirnya si nenek-nenek itu buru-buru ke masjid yang lagi dibangun. Gak ada masjid. Tok. Ada panitia kagak ada. Panitia keluar. Ada balik. Ini saya itu panitia. Iya, saya panitia. Ini saya mau ngamal. Ngamal apa nih? Itu bawa apa? Bentar, saya mau ngomong. Bentar dulu nih, mau saya catat dulu nih, saya catat. Gak usah, saya gak usah dicatat. Amal saya gak usah dicatat. Saya dari amal ikhlas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener kita bisa catat bener. Amal, ya, ini saya mau amal. Amalnya ternyata apa? Dia ambil di kultan satu paket. Aku satu lagi. Nih, amal buat masjid. Kata panitia, Masya Allah nih, itu kamu
nggak ngapa-ngapain gitu kan, masya Allah. Lalu dia, cuma satu paku doang, satu paku. Lu jangan ngomong satu paku doang. Kata Pak Ustaz, barang siapa yang beramal satu dirham saja, aku satu saja, tapi itu ada manfaatnya dan saya ikhlas itu nanti akan menjadi penyelamat, masuk ke surga, tidak masuk ke neraka. Kalau begini, iya, lu makanya ngaji, iya deh, ya udah ambil maaf di Anda sama sekali dia. Dan si Batu dia mau langsung tahu, lu mau kemana? Gua pengen tahu nih aku mana ini, Mas Oli cuma satu dua. Ya, gue pengen tahu mana. Ya udah deh, kita cari yuk, kita di mana pasarnya? Di masjid, udah pada penuh. Kalau kan kasih tahu, kan udah pantas. Akhirnya dia kemana? Ke WC. Ke WC, iya ada WC. Itu WC ada WC deh. Di paku itu. Paku di pasar kata si nenek. Oh iya di sini ya. Oh iya benar-benar. Iya nih di sini kamar pakai. Ntar ada api-api, mau pipis. Kolornya bisa dicantol gitu. Kolornya orang pada kesini yang ternyata begitu beberapa banyak yang pakai itu bisa bermanfaat semuanya. Iya juga berarti yang sini ini dia tidak beramal. Ini artinya jangan satu yang nanti Allah akan balas. Akhirnya beberapa kemudian ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata si nenek meninggal dunia. Si nenek meninggal dunia. Ada ulama besar wajah Allah bersyukur kita di dalam kitab Irsyadul itu dimimpiin orang itu nenek-nenek itu dibunuh oleh Allah masuk ke neraka. Ya, dia masuk ke neraka karena kamarnya sendiri. Dia ibadahnya kurang. Masukin ke dalam neraka sama malaikat di bawah ke neraka. Dikeret dia. Begitu dipikir neraka, ternyata ada paku ngalangin. Woi, malaikat, mau kemana di bawah mana itu nenek itu? Maaf, paku, kamu siapa? Saya akan masuk ke neraka. Dan malaikat, jangan kau bawa nenek itu ke neraka. Jangan kau masuk nenek itu ke neraka. Karena saya saksikan, saya dulu waktu di dunia, saya diamalkan untuk ngaji, walaupun hanya untuk WC, tapi saya tidak bermanfaat dan dia ikhlas billahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Maka dari kau masukkan saya, masukkan nenek itu ke dalam neraka. Kalau lu masih mau masuk ke neraka, wahai aku, dua bocor semua palat lu. Bagus palat lu, bersolat. Malaikat ini, malaikat akhirnya awal profesi Allah ini bagaimana ini? Ini bagaimana ini Allah? Ada nenek yang amalnya kurang, tapi dia nggak boleh masuk ke neraka. Akhirnya apa kata Allah? Cari pintu yang lain. Di pintu yang lain, akhirnya apa? Nenek-nenek sama malaikat bawah. Ada lagi, ternyata di pintu ada lagi. Nenek ada apa lagi? Malaikat kesini lagi. Kalau kesini lagi, bawa tusuk mata lu. Gak boleh ini nenek-nenek masuk ke neraka. Karena dia sudah ikhlas memberikan makhluk ini untuk lillahi ta'ala, untuk berjin. Itu nenek-nenek. Sebenarnya ceritanya gak sampai itu, gak sampai itu ya enggak ya. Bukan saya aja. Intinya, kalau beramal untuk maulid, beramal untuk pembangunan masjid, musola atau yang sebagainya siar Islam, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala yang sangat luar biasa. Si nenek-nenek aja satu pahala aja luar biasa. Apalagi semen, uangnya, pasirnya, batunya, gentengnya, karpetnya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu itu sangat membantu. Itu luar biasa itu. Jangan kayak di Solo ada panitia maulid, ada panitia maulid di Solo. Panitia maulid mau datang biasanya panitia bawa proposal ya. Kalau ke rumah kita minta bawa proposal. Dan mau ke rumah, ibu-ibu yang di rumahnya dia tolong kita kalau ada panitia mau sini kita bilang aja ibu kagak ada. Nah itu ibu mau mana? Ibu mau membuat video di belakang. Bilang aja nggak ada.
Assalamualaikum. Biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, yang keliling-keliling ibu bapak-bapak biasanya. Ini aku bapak-bapak juga. Ya, Assalamualaikum. Si Tom, waalaikumsalam. Silakan masuk. Akhirnya masuk tuh. Nah, bapak-bapak ngomong atau ibu-ibu ngomong. Oh, makhluk ada. Makhluk ada enggak? Kata emak agak ada. Kata emak agak ada. Kita jadi bingung kan? Toh, makhluk ngomongnya kapan? Barusan. Jadi baru ada lagi lupa di belakang. Makanya jangan bohong. Kalau kita itu suka jujur. Nah, makanya jangan bohong. Bagi dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur ya Bu ya. Kami gaji bapaknya sekian jujur. Masih semuanya silakan ibu-ibu yang menolak. Insya Allah dengan jujur nanti akan makmur semuanya. Ya, makmur. Barang siapa yang banyak memberikan istrinya, nanti akan ditambah lagi keberkahannya luar biasa. Ya. Yang kedua, kata Imam Nawawi, wakiro al-Quran. Acara maulid ini bisa lancar, bisa lanjut, bisa berjalan karena ada yang membaca Al-Quran. Wadhalika yahsulu bi qiraatil Quran. Akan berhasil maulid tadi sudah dibacakan Al-Quran oleh adik-adik kita, luar biasa yang hafal semuanya, Al-Qur'annya, surah-surahnya, ada lagi tadi yang qori'nya. Ini sudah tertata tadi. Pak Bu di sini sudah hebat banget. Karena saya di sana tadi barusan saya dari Bogor. Tadi siang saya ke Bogor ke sana. Ini MC-nya aki-aki. Yang kori aki-aki. Yang tampil mama nenek pada pengen tampil. Ada generasi anak-anak itu sana kemari. Tapi kalau di sini luar biasa. Tadi yang MC anak muda, anak remaja, cakep ganteng mereka lagi. Luar biasa sebagai saya udah begitu. Apalagi nanti udah sarjana, dia lagi kuliah, sarjana udah buah keren banget kan. Udah saya keluar kayak saya siapa, agak mau juga mau. Karena saya luar biasa. Aduh, namanya siapa saya lupa. Apa ya dengan siapa? Adnan, luar biasa, Masya Allah, semoga jadi ulama masa depan, amin. Semoga jadi ustaz masa depan, amin. Selalu lurus menjalankan Allah, amin. Jangan sampai belok ya. Terus berjuang untuk agama Islam, amin. Tadi anak-anaknya yang kecil-kecil, Masya Allah, dulu saya tidak bisa tuh. Ya, dulu masih jalan-jalan saya itu, kalau itu udah tinggi. Kadang-kadang bisa aja masih salah. Bagaimana Allah ini akan kau Sholli Rabbika wanhar inna a'tainaka al-kautsar. Dulu ya, pada dulu yang namanya tahsin, Ustaz ya, Ustaz tahsin itu jarang saja. Tapi sekarang udah tahsin, luar biasa. Tahsin di mana-mana udah bagus sekali. Dari tahsinnya kalau sudah luar biasa, sudah bagus. Kalau belum kan asal-asalan. Al-Fatihah juga asal-asalan. Allah itu bersama Allah yang lagi yukadzibu biddin. Fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Muslimin alladzina an'amta 'alaihim. Selesai. Apalagi kalau kuliah mundur semuanya. Kalau kuliah aja udah kuliah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah anak tadi itu berani kayak ada problem. Emang ada problem ya dengan mereka bebas aja lah di rumah udah. Kalau ketemu udah
dahulu dulu ya. Apa belajar di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu. Kalau sudah dewasa, laksana di atas. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak TK, anak-anak SD, luar biasa. Ini generasi itu, ini jangan sampai dihilangkan. Karena mereka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, mereka akan memimpin luar biasa. Mereka akan memimpin dunia kita 1 tahun nanti. Maka pada hari ini anak-anak teruskan diberi support, diberi support. Kalau di sana Bu, dari sana ya, di sana itu tuh kalau pagi-pagi bukan lagi baca Al-Quran atau ngapal Al-Quran, anak-anak sekarang ya di sana pagi-pagi HP, siang-siang HP, sore-sore anak-anak semua enggak belajar Al-Quran, malam-malam HP, mau tidur HP, bangun tidur HP. Mana disuruh Bu, Masya Allah, di sini pegadaian. Ya alhamdulillah. Maka di sini luar biasa tuh ada juga handphone, keren-keren banget. Kamu tahu dong, masalahnya adalah masa depan kita. Di sana baru pada kumpul di pos muda, anak-anak banyak kali bapak-bapak. Ini anak-anak muda, ada remaja pada bilang handphone, sekarang ini sendiri. Orang di depannya sudah tahu, silaturahmi juga tidak tahu. Yang tahu malah nanti itu pakai handphone. Di sini Masya Allah kalian luar biasa. Pulang sekolah Masya Allah bisa makan handphone. Tapi di sana orang tuanya juga HP. Mau tidur orang tuanya juga pegang HP. Mak di mana? Bapak di mana ya? Biasanya begitu. Kalau di sono di sini makan HP. Ya kalau memang enggak ada yang HP itu luar biasa. Di sini kan di rumah juga sama enggak? Iya, harusnya baca Quran. Yang kayak tadi luar biasa. Ini guru-gurunya nanti mengalir itu pahalanya sampai di sana luar biasa. Subhanallah, semoga guru kita ini menjadi guru-guru yang luar biasa. Berkah semuanya, amin. Guru-gurunya nanti ditambahkan keberkahannya, amin. Semoga guru-gurunya itu nanti bisa pergi ke Mekah dan udah tapi nanti ke Madinah, amin. Bisa bawa kita Ka'bah, bisa wukuf di Arafah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah, amin. Ini guru-guru semua ini kita semua, kita harus aminkan. Ya semoga berkah pulang dari Mekah, insya Allah semoga bisa anak tanah, amin. Amin ya Allah, semoga berkah ini ya. Semoga bisa beli sawah tanah. Kalau beli rumah, semoga bisa beli rumah yang megah, amin. Bisa beli lagi mobil yang mewah, apa lagi? Masya Allah, anak-anaknya soleh dan soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Asal suaminya nanti jangan bayaran satu cukup satu ya. Amin. Allahumma amin. Bu, sekarang Bu yang di sana ya. Waktu saya masih pengajian di Ciputat Bu, beberapa hari kemudian saya teleponnya di WA ya. Ya kata sekarang menjawabnya handphone apa handphone. 3 hari kemudian saya di WA sama seseorang. WA-nya apa? Assalamualaikum Ustaz, saya ya menurut saya kan bingung gambarnya cewek cantik perempuan. Saya akhirnya jawab, waalaikumsalam, mohon maaf, ini siapa? Ustaz, nanti saya coba Pak Ustaz, kemarin Pak Ustaz 3 hari yang lalu ceramah di sana. Saya coba tanya Pak Ustaz, nama saya Siti Aisyah. Masya Allah, Siti Aisyah. Banget tuh. Tapi kalau di profilnya di BPN cantik banget.
Akhirnya saya bingung kan ya, Pak Ustaz boleh nggak saya curhat? Aduh, curhatnya dia aja atau gimana? Dia aja dulu Pak Ustaz. Saya di rumah dengan istri saya minta, Mas, ini ada dong pinjam handphonenya, pinjam. Tak dulu. Ngapain sih biasanya juga langsung? Tak dulu. Ada sih bisa, biasanya juga bakal kasih, kita bisa ibu. Nah, ini apa? Ya WA terus ini saya tuh sampai 1 hari baru. Biasanya saya kantor itu meja. Istri saya buka untuk lewat masuk ke kamar. Istri saya biasa pipi sebenarnya saya pinjam Pak. Ya lagi tanya dulu kenapa sih sampai ikut saya ambil dari sini. Saya dia dulu karena sudah ini sama biasa. Ini saya mau tanya di WA nya. Mohon maaf Bu atau Mbak usianya berapa tahun? Ini jawabannya. Dijawab apa dia? Pak Ustaz kepo aja. Masya Allah, jadi semakin penasaran. Profilnya cakep banget. Akhirnya udah lama WA. Akhirnya dia WA saya lagi. Ustaz bisa nggak COD-an? COD-an? Emang saya barang. Maksudnya pengen ketemu gitu ya. Ketemu di mana ini Mbak? Ketemu di Mendi Gampet. Rumah saya Gampet tapi selalu lagi bisa terminal ya. Akhirnya Bu, itu Siti Aisyah WA ke saya. Ketemuan aja. Pak Ustaz saya masalahnya banyak yang saya mau beli sama Pak Ustaz. Nah, akhirnya apa? Istri saya sering yang saya curiga, Mas, kok tidak terus? Tidak ada apa-apa, saya curiga ini, melihat loh. Istri saya marah akhirnya. Ini tidak bisa ini. Ya, kenapa? Ikut. Akhirnya istri saya ini, saya OTW. Siti Aisyah saya OTW. Itu saya OTW di meeting, dia sudah nunggu, katanya sudah lama. Istri saya udah kesel loh. Mana sih yang Istri Aisyah? Akhirnya apa? Saya telepon aja dulu, biar saya tahu seperti apa. Begitu saya telepon, Assalamualaikum, saya sudah nunggu lama. Iya, yang ada ya. Dia lagi bilang tutup. Ya Allah, assalamualaikum ini. Ya Allah, ini Ustaz dari 40 tahun. Kalau di profil nggak cantik banget Siti Aisyah. Saya orang muda ya. Akhirnya apa? Kata istri, dulu Solo, ayo bayar. Tadi marah kan dulu. Akhirnya kita datang aja. Begitu di sana dia curhat sama saya Bu, ternyata dia sudah nikah 4 kali. Iya, jadi nikah 4 kali, tapi suaminya selalu meninggal. Dia curhat, saya sudah 29 tahun, 56 tahun lebih. 56 tahun, tapi saya sudah ada yang mengamat lagi karena ibunya cantik, belum punya anak, dan rumahnya ada 2. Ya, dia cerita ya. Waduh, kamu jadi waduh saya. Bukan kalau nenek ya kata dia seperti itu. Apakah saya kalau menikah lagi saya trauma seperti itu? Sudah terlanjur Ustaz yang lain sudah katanya sudah lanjutkan saja. Jadi suaminya meninggal. Kalau sama dia katanya belum lama dari kamu meninggal. Ada yang belum 5 tahun meninggal. Jadi orang yang akhirnya sudah beda. Begitu saya mau pulang calon suaminya, alhamdulillah cakep juga gitu. Apa namanya calonnya itu orang kaya atau bagaimana? Akhirnya lanjutkan. Itu nenek pedagognya zaman sekarang. Sampai saya kemudian saya bingung ya, kemudian saya barang apa gitu, kemudian akhirnya ketemuan di Mendi. Itu nenek zaman sekarang berpakai handphone. Kita ini handphone itu luar biasa. Maka tadi disebutkan kata Imam Nawawi, wadalika yahsul fi qira'atil Quran. Acara ini bisa sukses, insya Allah mendapatkan syafaat karena membacakan Al-Quran. Tadi luar biasa. Coba anak-anak sekarang kalau kita sudah sepuh begini,
Kalau kita sekarang membaca doa sama anak-anak, ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus tuh, innaka minal anak yang pertama, anak yang kedua Ar-Rahman. Anak yang ketiga di sampingnya lagi Idza waqa'atil waqi'ah laisa anak lagi yang di sampingnya perempuan baca Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Anak lagi yang di sampingnya anak yang biasa, anak lagi yang baca surat Al-Baqarah terus Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Semoga baik terhadap semuanya. Masyaallah. Kita semangat. Ada yang di depan lagi baca terus ketiga yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ini senang gak? Rasa senang kalau kita lagi sakit, anak-anaknya pada di samping-sampingnya. Kalau kita lagi sekarang, anak-anaknya pada di samping-sampingnya baca Al-Quran, senang apa enggak? Senang banget. Anak sekarang beda, anak sekarang yang sono. Itu kalau orang tuanya sakit di rumah sakit, udah pakai dan sebagainya, dia langsung bisa doa. Lu lagi orang tua lagi sakit, Masya Allah, memang haji Ramadan, haji sakit, sudah geser-geser yang lain. Anak sekarang, Masya Allah, pernah di tempat saya tempatnya tidak jauh dari kuburan. Kalau hari Jumat, kadang-kadang saya sama istri, sama anak-anak kuburan. Itu ada orang datang pakai mobil dua dan keluarga itu ada beberapa langsung ke kuburan kita kuburan orang tua saya dari kemana-mana dan sekolah punya selalu dan ada di mana jadi ini yang kamu yang mana ya ternyata dia udah 2 tahun agak miliki kuburan emaknya, agak miliki di mana kalau itu kuburan emaknya dikembali bisa ngomong, dia ngomong anak-anak wah ini di sini, itu mah anaknya Masya Allah nyari di mana sebagian kok di mana ya agak ada sebagian tahu karena jarang ziarah kalau kita sebelum ziarah sana sebelum kita ziarah mana para wali kita ziarah dulu bagi datang ke kuburan orang tua sebelum kita ziarah ke makam Nabi Muhammad bagi Rasul kita ziarah dulu orang tua karena orang tua itu luar biasa. Supaya kita mau umrah mau haji jangan lupa ziarah dulu orang tua kita doakan berkat orang tua bisa ziarah ke Mekah ke Madinah ke sana itu di sana masalah saya sampai bingung mungkin ini sudah diganti sama yang lain karena jarang ziarah itu yang mungkin luar biasa. Makanya kita kalau punya anak kita suruh mereka ajarkan mereka Al-Quran. Tanyakan ibu anak kita, apakah kamu sholatnya sudah benar? Apakah kamu baca Al-Qurannya sudah benar? Tanyakan itu bu. Kalau masih belum benar, di sini banyak guru-guru kita, di sini banyak ulama-ulama, kasih tahu guru-guru kita ya bahwa kasihkan guru-guru kita untuk diajarkan agama, untuk dibacakan untuk ajarkan pembacaan Al-Quran yang benar. Di sini banyak guru, banyak ustaz, jangan sampai tidak
acara ini bisa berhasil dan insya Allah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul kalau kita menceritakan sosok nabawiyah, kisah-kisah, cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Di sini meneladani akhlak Rasulullah sebagai orang pribadi yang unggul. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yakin telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Baginda Rasul itu tauladan yang baik. Pak guru, saya guru. Pak, saya guru, Pak. Iya, kamu guru. Baginda Rasulullah adalah seorang guru yang luar biasa. Saya seorang pahlawan. Pak, saya seorang pahlawan. Baginda Rasulullah adalah seorang panglima perang yang sangat luar biasa. Baginda Rasulullah saya pedagang. Baginda Rasulullah seorang pedagang yang jujur dan luar biasa. Nih, kalau baginda Rasul itu kalau setiap malam bangun tidur. Kalau bangun tidur baginda Rasulullah pasti sholat tahajud. Saya tanya itu dijawab dengan jujur sama bapak dan ibu. Bapak ibu kalau malam bangun kagak? Bangun kagak? Yang jawabnya harus tahu bangun apa kagak? Alhamdulillah. Ngapain? Kencing. Masya Allah. Gimana depannya? Baginda Rasul bangun beliau langsung sholat. Bu, kalau ibu-ibu bangun malam kencing, tapi nanti salahnya juga bagus. Habis kencing ngapain? Habis kencing ngapain? Tidur lagi. Masa Bu, kalau habis kencingan cebok dulu. Masa habis kencing langsung tidur lagi? Bukan gak pernah cebok. Masya Allah, suaminya gimana ini? Habis cebok ngapain dulu? Tidur lagi. Masya Allah, jangan tidur lagi Bu. Habis cebok pakai celana. Pakai celana yang itu masa mau tidur pakai celana. Oh, habis pakai celana baru wudu. Doain. Karena baginda Rasulullah sholat sampai malam kakinya berat. Di sini juga sholat dari berat. Baginda Rasul sudah kalau malam itu habis tidur wudu langsung tahajud. Kita doain untuk anak-anak kita malam hari kita doain supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Bangun malam jangan sampai tidak bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini jaminan dari Allah. Ketika bangun malam kita sering dan mendoakan, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah dan kita akan memiliki derajat yang sangat tinggi. Maqaman mahmuda. Insya Allah orang yang suka bangun malam seperti itu. Baginda Rasulullah dalam tutur katanya selalu baik kepada istri, selalu baik. Kalau pada istrinya dia memiliki wahai yang bilang insya Allah dapat sering seperti itu ya. Hai cantikku, hai sayangku. Nah, sering begitu ya. Kalau lagi suaminya juga sama. Wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai idolaku. Kalau kalian ayatnya seperti itu, jangan sampai namanya karena Siti Khadijah dan Siti siapa? Aisyah sendiri. Beliau memanggil namanya. Ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Rasulullah, ya Habibullah, selalu begitu. Balik kalau bantuin suaminya itu sabar, mau sholat tahajud bareng, panggil
harus kita terjemahkan bangunan Rasulullah itu satu salawat sambil dipegangi kakinya harus sudah sampai kaki. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, Ahmad kekasihku, Ahmad kekasihku, Ahmad kekasihku, kekasihku, salam untukmu. Ahmad Muhammad. Subhanallah, ini juga sama kalau seandainya ke suaminya. Kasih, Allah luar biasa. Panggil dengan panggilan yang suci. Mulai sekarang tidak lagi manggil yang tidak baik, tapi panggilan dengan ucapan yang baik. Sama tetangga juga baik. Insya Allah di sini sama tetangga yang baik, kelihatan akur semuanya akur. Alhamdulillah. Bu, pengen dapat syafaat bagi Rasul, pengen dapat syafaat bagi Rasul, Bu. Sebentar kemarin waktu COVID-19 saya sempat ada liburan kemana-mana. Khutbah Jumat stop, khutbah Jumat di stop, pengajian ibu-ibu di Pasar itu stop itu. Kenapa? Karena COVID-19. Kalau Ustaz bakal itu bulan depan batalkan karena tidak boleh. Iya baik. Tapi suatu ketika saya nggak ada telepon dari teman saya angkat itu. Waalaikumsalam Ustaz, kenapa? Kamu nangis? Ini Ustaz, boleh saya tahu Ustaz? Adik saya, adik kamu kenapa? Meninggal dunia Ustaz. Meninggal dunia? Iya Ustaz. Ini Ustaz, maaf Ustaz. Maaf adik saya Ustaz. Masih ada bayi menonton. Bapak saya ya, saya pernah dulu waktu saya ikut pernah langsung bisa menolong. Oh begitu. Ya udah. Kapan? Ya sekarang Ustaz ini lagi ramai banget Ustaz. Kali pasti kalau lagi ngomong mah. Enggak Ustaz lagi ramai banget Ustaz mudah-mudahan. Nanti saya datang. Dan ke sana, jadi Bu, datang sana masih ngotot matanya masih ngotot. Akhirnya saya datang, teman saya dan Ustaz ambil rumah ini Insya Allah ini tidak asal tidak disebutkan. Ibu mau bisa nggak Bu kalau ada kita sebutkan ada atau siapa yang matanya rotot meninggal tapi matanya masih rotot kayak bisa semua masalah baru kali bisa ya. Kalau tadi COVID saya terima aja gitu ya. Menonton mainnya apa? Itu aja. Ibu mau bisa doanya? Bapak mau bisa doanya? Siapa tahu itu bermanfaat ya Ibu. Yang ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau doa yang ikhlas saja. Yang ikhlas lillahi ta'ala kata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdapat di kitab Al-Qur'an dan hadisnya sahih. Ada juga selain ini yang lebih panjang lagi. Tapi ini yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama terakhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya langsung
lain. Jangan, kalau yang seperti itu jangan dipotong. Jangan sampai pada bawah orang lain pada bersedih untuk memotong jangan apalagi berapa. Begitu di situ sudah akan yang melakukan saya berurus dengan akhirnya saya berusaha mengambil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya tutup lagi. Itu saya mau duduk. Pak Ustaz, masih saya belum juga dulu kayak dulu. Masya Allah. Ini masih menonton yang benar aja. Ini Pak Ustaz. Akhirnya saudaranya kakaknya itu datang. Oh, ada tenang. Daripada saya malu, dan saya Masya Allah ini dosa siapa? Ini mayat kata berdosa pasti ini dosa saya yang tidak dijawab oleh Allah. Mungkin saya tidak dosa. Akhirnya saya istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya baca lagi Bismillahirrahmanirrahim dan itu sudah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil lagi, kami lagi, Pak Ustaz masih ngomong lagi. Astagfirullahaladzim, ada apa ya? Akhirnya saya pulang. Ini saudara teman saya itu kakaknya itu masih aja. Masih ampun, Masya Allah, kasih ampun saya malah belum bisa saya lakukan. Saya berkata sama saya, tapi ngapain sih bang? Saya salah. Biasanya saya tidak bisa. Makanya jangan pada kesana. Itu resikonya gede. Dapat upload tapi sudah saya kira kita di COVID-19 ada cumi sama apa? Jadi itu 3 hari kan apa saya? Assalamualaikum Ustaz. Apa dia? Waalaikumsalam. Ya, kenapa ada apa? Ustaz, besok bisa enggak? Apa? Saran ke tempat saya. Bagaimana yang kemarin adik gue yang meninggal pakai motor terus ada karena lu mau bikin baju di mana lagi? Karena enggak Ustaz, ternyata Ustaz itu adik saya dimerenung sama saya langsung merenung. Ternyata adik saya selama hidupnya sering nyakitin orang tua, sering nyakitin ibunya, sering ngomong kasar. Kalau disuruh kagak makanya adik saya bandel banget, maka dia kagak bisa sama siapapun, hanya orang tuanya ternyata. Oh, berarti begitu. Jadi saya kemarin uploadnya masih sah. Berarti itu benar iya sih. Malah ternyata benar. Intinya ada hikmahnya. Orang tua itu luar biasa. Kita yang masih punya orang tua ini, kita doain, kita sholat, kita kesana. Jangan sampai kita jadi anak durhaka. Sedikit orang tua nangis karena sakit terhadap kita, karena kesalahan kita. Maka orang tua tidak akan bisa mengampuni kita sudah keluarkan kata yang tidak baik. Maka anak itu orang tua yang nangis langsung itu nangis langsung diampuni dosanya, kita diampuni sama Allah. Jangankan para wali, para habib, Rasulullah kita sambut ketika Al-Qamah sahabat baginda Rasul mendoakan untuk Al-Qamah tidak bisa. Al-Qamah itu bisa terbumikan, tidak bisa. Hanya ibunya ternyata datang, ibunya ikhlas dulu baru Al-Qamah bisa dimaafkan. Makanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa. Ibu ini surganya ada di telapak kaki ibu. Hadirin yang mulia, ibu ada cerita di Libanon. Tahu Libanon nggak bu? Bu tahu Libanon? Libanon dekat Suriah, antara Suriah dan Israel. Ini yang cerita ini adalah Syekh Imam Maliki, guru kita yang dari Mekah. Ketika beliau ke Libanon dulu, itu
Kalau di sana maulid Nabi itu di sana meriah. Ada kembang api, ada petasan, bahkan lebih meriah lagi ada tembakannya kayak tahun baru. Kalau tahun baru itu meriah, di sana lebih meriah lagi kalau maulid. Suatu ketika di sana yang hadir itu, yang nonton itu udah kami ada orang muslim, ada non muslim. Kebetulan di situ ada non muslim, orang Kristen Protestan. Disebutkan orang Kristen Protestan, yaitu ada seorang ibu dan anaknya usia 7 tahun perempuan. Ketika sedang melihat menyaksikan akhir daripada maulid kami, asalnya tidak tahu. Sama tembak-tembakan di sana. Ternyata karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembakan itu meleset kena jidat anak perempuan orang Nasrani, orang Kristen Protestan, terus kena ada jidatnya. Akhirnya ibunya menjerit, wahai anakku, kenapa kamu? Ternyata jidatnya tembus, pelurunya tembus sampai ke belakang, darahnya mengalir. Ibunya menjerit, wahai anakku, kenapa kau? Ternyata menjerit, tidak terima saya, ini anak saya. Dia orang Nasrani, orang Protestan. Dibawalah dia ke panitia. Wahai panitia, mana panitia? Ini anak saya panitia. Karena gara-gara kamu, karena gara-gara perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak saya jadi korban. Anak saya menangis seperti ini, anak saya sekarang seperti ini. Akhirnya panitia datang. Wahai ini adalah ketidaksengajaan kami. Tapi tidak, walaupun tidak sengaja, ini karena gara-gara kalian mau petasan, kembang api, menembakkan pelurunya sehingga kena anak saya. Saya tidak tahu jawab, pokoknya anak saya jangan sampai sekarang seperti ini. Saya sedih di hatinya. Kalau bisa mulai hidup seperti semula. Baik, akhirnya panitia itu apa? Panitia itu membawa ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit yang satu, dia tidak sanggup. Kemudian dibawa ke rumah sakit kedua. Di sana rumah sakitnya banyak yang muslimnya menanganinya. Dan di sana ternyata diserahkan pada dokternya, panitia dan juga si ibu itu datang. Kemudian dia berkata, wahai dokter, hidupkan anak saya ini jangan sampai sekarang seperti ini. Pokoknya dia jadikan hidup lagi. Akhirnya apa? Anak itu sama dokter benar-benar diurus dan ternyata anak itu sudah tidak ada. Dokter sudah tidak sakit. Begitu keluar dari pintu kamar ruangan anak itu, dokter bertiga. Wahai mana ibunya? Saya. Bagaimana dokter? Apakah saya sudah sembuh dokter? Mohon maaf yang berpuasa yang di atas. Kami sudah melakukan yang semua. Tapi yang menentukan yang berpuasa adalah yang di atas. Saya sudah berusaha. Kami sudah berusaha semuanya. Tidak. Akhirnya ibu itu menjerit. Tidak. Mana? Aina Muhammad ya Muhammad, aina anta? Aina anta ya Muhammad, di mana kamu Muhammad? Wa anta Tuhan, bukankah kamu disebut sebagai seorang nabi? Mana Muhammad? Saya tidak terima Muhammad, anak saya mati karena gara-gara petasan, karena gara-gara tembakan, karena gara-gara maulid Nabi. Mana? Mana para umatnya ila ibnati? Mana para umatnya ila ibnati? Apa yang kau umat mengerjakan kepada anakku sehingga anakku kena tembakan sampai mati seperti ini? Saya tidak itu Muhammad. Akhirnya beliau sampai seperti itu pecah. Orang-orang udah tidak Aina Muhammad waktu kamu ngaku sebagai nabi. Pada acara maulid kami ini, anak saya mati karena gara-gara acara maulid kami. Saya minta tanggung jawab Muhammad. Akhirnya begitu, dokter sudah tidak bisa. Silakan ibu masuk saja. Ibu masuk, dibuka, ternyata anaknya sedang memegang kabel industri, sedang bersama. Bahkan anaknya itu seperti sedang berbicara sama seseorang. Sedang berbicara, ibunya bingung, dokter bingung, panitia juga bingung. Katanya sudah meninggal, tapi
Kami sudah meninggal, sudah coba kali-kali. Kami sudah meninggal. Itu masih hidup. Akhirnya itu ibunya, wahai anakku, kamu masih hidup, kamu masih hidup, wahai anakku. Apakah kamu gila? Tidak, tidak Umi, saya tidak gila. Itu adalah Muhammad. Muhammad hadir di sini. Itu mau keluar, ditutup pintunya, tutup jendelanya supaya Muhammad tidak keluar. Mana kamu bilang, tahu saya rasain sendiri. Ketika ibu sedang mengaruh kepada Allah, Muhammad, anda Muhammad, wa anta bil ardh. Di sini Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang, ibu beliau menerus saya, menerus kepada saya. Saya lihat karena awal saya sudah di atas ibu, sudah di atas ibu, dan saya melihat saya sendiri sudah berbahaya aku. Lihat ibu sudah bersedia dewasa. Nabi Muhammad datang, ibu beliau menerus parang, dan saat itu juga Allah memasukkan roh ke dalam tubuhku dan darah berada kembali sehingga sampai sekarang tidak ada cacat sedikit pun. Ini semua karena baginda Rasulullah sudah itu, Masya Allah, itu apa berkah Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, syafaati yaumul qiyamah aku, syafaatku di hari kiamat itu aku. Hak pamangan yu'min biha lam yu'min biha. Barang siapa yang tidak percaya tentang syafaat baginda Rasul akan ada, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Kita yakin bahwa Allah memberi syafaat. Asli al-Qur'an yakin enggak? Allah akan memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, kita yakin enggak? Yakin, insyaallah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hadha Nabi, ya Nabi. Insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Bu, yang terakhir ini saya ada amanah, barangkali ada yang darahnya tinggi. Insyaallah kita bisa berkata. Jadi ada obatnya. Kami sudah mencoba. Jadi ada obatnya. Mau saya tahu kasih tahu. Ada yang mungkin sudah ini ada ya. Jadi nanti ada kelapa itu diparut, kemudian nanti diperas, dimasak. Nanti ada minyak yang diperas, jadi minyak kelapanya asli. Nanti itu kalau sudah diminumkan setiap hari 3 kali, pagi, siang, malam, selama 3 hari 3 malam. Insya Allah itu malam ini terus darah tingginya tidak naik karena kencing sama kelapa sama minyak. Karena kencing sama minyak, jadinya darahnya kalau naik. Maaf dulu, ini pas belum enggak Bu, ya itu mau enggak. Jadi kita baca sholawat 70 selama 70 kali. Kata guru saya selama 7 kali, darah tinggi 70 kali. Apabila baca sholawat 70 di air sama air sebagian terlebih, yang satu juga sama, yang asal buat juga sama, bisa diberi 70 kali. Insya Allah itu yang semua. Jadi saya mohon maaf apabila kekurangannya banget itu ya. Ustaz mohon maaf sampai judul begini saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya. Yang penting yuk mulai hari ini kita ikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mau tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah semuanya sudah tahu akhlak baginda Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.